Uh, di dalam forum ini ada dua narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Aku akan memperkenalkan narasumber kita. Yang pertama itu ada Kak Elvina Sipayung. Bisa say hello Kak. Dadah. Selamat siang semua. Kita sengaja import narasumber dari Sumatera Utara untuk semakin memperkuat informasi kita terkait Undang-Undang Cipta Kerja gitu yang bisa jadi selama seminggu atau 2 minggu ini cukup intens dibahas oleh semua lapisan. Nah, kemudian ada Kak Olvi. Kak Olvi ini dari Perempuan Aman Lobawi. Nah, jadi selain juga kader, Kak Olvi ini adalah community organizer Perempuan Aman Lobawi. Nah, jadi salah satu perempuan adat yang ada di Lobawi. Nah, nanti kita akan lebih detail membahas tentang dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja sendiri terhadap posisi perempuan dalam konteks perempuan akar rumput, baik itu perempuan adat maupun perempuan miskin desa kota, terkait peluang-peluang ekonomi kerakyatan yang selama ini dilakukan oleh teman-teman organisasi perempuan. Tapi sebelumnya diskusi ini akan berlangsung kurang lebih 90 menit. Diharapkan kawan-kawan semua yang ada di forum selama proses jika ada yang ingin disampaikan bisa langsung disampaikan di forum chat ataupun nanti ketika memungkinkan kita akan langsung menyampaikan langsung. Nah, sebelumnya izin kami merekam proses ini gitu. Jadi proses diskusi ini akan direkam oleh host dan harapannya ini menjadi ruang aman untuk kita semua. Informasi yang kita diskusikan dan ada hal-hal yang prinsipal yang teman-teman sampaikan untuk bisa hanya dibahas di dalam forum ini. Nah, sejak Undang-Undang Cipta Kerja beberapa waktu lalu disahkan dan banyak kontroversial yang pasti kontroversi baik antara lintas gerakan gitu kan, termasuk salah satunya adalah gerakan sosial atau NGO di semua tingkatan itu juga semakin menuai kontra. Kalau kita lihat ini cenderung sedikit mendadak gitu kan. Mendadak di mana ada 80 undang-undang dengan 1.201 pasal yang dibahas dalam waktu yang sangat singkat dengan dalih ini bukan dalih dengan logikanya seolah-olah pemerintah itu mempersiapkan ini dalam rangka untuk memberi peluang kerja yang luas untuk masyarakat Indonesia. Bahkan di dalam undang-undangnya, di dalam undang-undang sendiri, selain membahas 80 undang-undang juga banyak sebenarnya isu-isu krusial yang harus kita bahas. Tidak hanya terkait pada persoalan buruh, tetapi yang perlu kita garis bawahi di dalam konteks undang-undang itu juga ada persoalan investasi dan terkait juga tentang ekonomi kerakyatan, kayak dengan bahasa kemudahan untuk UMKM. Nah, di diskusi ini kita akan lebih menggali mendalam terkait dua hal strategis itu yang akan kita coba perdalam, selain juga mungkin isu soal buruh juga yang sering dibahas dengan teman-teman jaringan lain. Nah, mungkin nanti Kak Pina bisa menyampaikan 15 menit. Gimana sih Kak
sebenarnya terkait dampak undang-undang Cipta Kerja sendiri. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh perempuan atau perempuan desa, perempuan akar rumput itu kebutuhan investasi atau sebenarnya kebutuhan pemberdayaan sih terkait inisiatif ekonomi swadaya perempuan sendiri. Dan tantangannya bagaimana? Boleh aku silakan ke Kak Ina. Ya. Terima kasih Ana. Mungkin ada slide yang sudah saya siapkan. Mungkin Apri bisa menampilkan slide saya. Dan mungkin ini nggak sampai 15 menit ya. Dan kita awali dengan misalnya inisiasi Pesada memulai dari kelompok simpan pinjam kredit union. Mungkin bisa ditampilkan slide saya. Iya, jadi Pesada, aduh, udah bisa ya atau belum? Share screen sendiri aja kayaknya Kak Pina. Iya. Oke. Mana nih? Tadi udah muncul ya? Belum. Aduh. Kak, udah muncul, Kak? Udah muncul itu. Bentar ya. Coba banget ini apanya. Gimana nih ya? Slide Kak Pina udah ini sekarang yang dari host ya? Yang dari host ya? Oh ya. Bisa yang selanjutnya? Lanjut. Aduh. Ya. Jadi kalau dari pesan untuk menginisiasi ekonomi swadaya di lapangan itu dari tahun 93 itu sudah memulai kelompok simpan pinjam di desa itu melalui kelompok CU. Jadi kelompok CU ini adalah sebagai wadah perempuan untuk dapat mengakses modal, dan selain modal juga perempuan itu memperoleh pendidikan. Jadi banyak pendidikan juga yang diperoleh di sana, mulai dari pengembangan usaha sampai kepada perubahan pola pikir perempuan. Jadi saya sedikit mulai dari sejarah ini ya, pengorganisasian ekonomi. Terus selanjutnya, ya, jadi kenapa kemarin kita ini memilih CU? Jadi dilihat bahwa di masyarakat itu masih banyak perempuan-perempuan meminjam kepada rentenir, bukan hanya uang saja yang mereka akses pada rentenir, tetapi produk-produk pertanian, misalnya bibit-bibit pertanian, pupuk, obat-obatan juga itu semua itu diperoleh dari rentenir, dan hasil yang mereka peroleh dari pertanian mereka itu juga dijual kepada rentenir tersebut. Jadi perempuan di sana tidak punya punya kemampuan untuk menjual ke tempat yang lain. Jadi mereka tergantung dengan rentenir. Jadi kita dengan melalui kelompok CU ini memutus mata rantai rentenir yang memberikan bunga yang sangat tinggi. Dan kita melihat juga lembaga keuangan di desa itu masih minim gitu ya. Jadi ini pada umumnya lembaga-lembaga keuangan seperti bank ataupun koperasi-koperasi itu ada di ibu kota kecamatan. Jadi kalau di desa sendiri itu masih hanya berbentuk arisan atau perwiritan atau kumpulan-kumpulan dari organisasi-organisasi adat di desa. Jadi kita melihat juga dengan kelompok CU ini untuk mempermudah perempuan untuk menabung dan mengakses pinjaman.
Jadi di mana dengan CU perempuan bisa menyimpan uangnya sedikit demi sedikit dan bisa mengakses pinjaman untuk kebutuhan dasar, untuk pendidikan anak, untuk kesehatan dan juga untuk kepemimpinan perempuan gitu ya. Jadi itu awalnya kita mengapa harus memilih kelompok kredit union ini. Jadi selain daripada dia kelompok untuk memperoleh modal, tetapi dia juga sebagai alat penguatan pengorganisasian untuk perempuan di desa. Lanjut. Nah, jadi ini juga menjadi salah satu hal yang perlu yang sangat kita lihat ya, bagaimana prinsip-prinsip dalam mengembangkan kelompok-kelompok ekonomi ini. Karena kalau tanpa misalnya ada prinsip-prinsip ini yang dibangun di masyarakat, jadi itu akan sangat sulit sekali. Jadi mengembangkan pendidikan. Karena sama juga dengan misalnya yang saat ini kan, misalnya walaupun misalnya banyak investasi yang masuk ke desa, tapi kalaupun tidak ada pendidikan yang diberikan kepada perempuan itu, bagaimana mereka mengatur uang ini, misalnya modal yang masuk, itu sama aja tidak bisa berhasil gitu ya. Jadi kita harus memulai dari swadaya, bagaimana mereka memiliki kelompok ini, supaya bahwa itulah kelompok yang bisa menguatkan mereka, yang bisa memberikan penguatan, bisa mengakses pinjaman, bisa menabung. Jadi mereka dengan berswadaya, dan di sini juga dalam swadaya ini diatur misalnya berapa, kalau misalnya di kelompok ekonomi kita itu 6 bulan dulu menjadi anggota baru bisa menabung. Artinya dalam 6 bulan ini mereka akan mengumpulkan swadaya, mengumpulkan modal, menghimpun modal dari orang-orang yang masuk ke dalam kelompok penguatan ini. Ya. Terus kalau solidaritas, di sini juga akan perlu dibangun kepercayaan. Namanya solidaritas setiap kawan itu kan, itu lebih kepada bagaimana kita setiap orang itu memperhatikan kepentingan bersama. Jadi dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi semua kepentingan di dalam kelompok itu perlu diperhatikan. Itu menjadi prinsip yang harus diperhatikan, dan ini menjadi salah satu napasnya dari kelompok ini juga adalah pendidikan. Tanpa ada pendidikan, bahwa salah satu lembaga itu tidak akan bisa berkembang. Walau sebesar apapun modal yang akan ada di dalam kelompok itu, tapi kalau tidak dikelola dengan baik, itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Jadi ketika ada pendidikan, kita akan lebih memiliki pola pikiran yang positif dalam mengelola keuangan. Jadi melalui kursus-kursus dasar, melalui pendidikan kesadaran kritis, itu bisa merubah perempuan juga untuk meningkatkan kesejahteraan, dan bagaimana mereka lebih menyadari bagaimana supaya akses-akses yang mereka peroleh itu bisa dapat digunakan. Jadi kalau misalnya hanya sekedar meminjam dan tidak ada pendidikan bagaimana mengatur ekonomi rumah tangga, ya mereka tidak akan bisa. Karena sebanyak apapun uang yang akan kita misalnya pinjam, bisa aja habiskan tanpa ada misalnya pengaturan, perencanaan yang dilakukan dalam mengelola uang tersebut. Jadi kalau dikatakan investasi atau pemberdayaan komunitas, dua-duanya sebenarnya penting. Jadi di mana modal tanpa dikelola dengan pendidikan yang baik, itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Lanjut. Ya. Jadi ini juga dalam membangun kepercayaan tadi, setiap tahun itu harus ada juga laporan pertanggungjawaban kepada seluruh anggota. Artinya manajemen daripada sebuah kelompok itu kan sangat penting juga, sebagai itu bagian daripada bentuk transparansi dan akuntabilitas. Jadi ini bagian dari satu keberlanjutan dari sebuah organisasi, bahwa
dengan melaporkan laporan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan, itu membangun kepercayaan anggota untuk tetap bertahan di dalam kelompok tersebut. Dan yang kedua, kita melakukan penilaian perkembangan CU. Jadi bagaimana tahapan-tahapan dari setiap kelompok itu supaya mereka sama-sama bisa berkembang bersama dalam berkembang dalam melakukan pengorganisasian ini. Terus melihat juga tingkat penguatan perempuan, jadi kita menilai mulai dari kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol. Ya, jadi kita ini melihat ini seperti apa, sejauh mana, apakah ada manfaat yang dirasakan oleh ibu-ibu ketika mereka masuk dalam sebuah organisasi tersebut. Lanjut. Iya, jadi kalau sampai saat ini pengorganisasian kelompok simpan pinjam yang sudah dilakukan oleh Pesada itu ada 205 kelompok itu di 10 kabupaten kota itu dengan anggota 13.233, dengan saham anggota itu 24.398.457.969, pinjaman yang sudah beredar itu 24.320.630.082. Jadi ini profil untuk perkembangan CU saat ini. Jadi kalau dilihat dari kondisi ini memang kalau saat ini kelompok CU-nya Pesada Perempuan itu belum memperoleh investasi ya dari pihak luar. Jadi ini memang murni dana yang dihimpun, simpanan yang dihimpun dari anggota CU, dan ini bisa dimanfaatkan oleh anggota kelompok dengan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan perempuan yang bisa modal ini diakses untuk mengembangkan usaha mereka yang mayoritas itu usaha-usaha perempuan dampingannya Pesada itu adalah petani. Jadi pada saat ini banyak perempuan anggota kita itu mengakses modal untuk pertanian. Jadi pertanian, usaha dagang, usaha tenun itu banyak, dan juga usaha-usaha yang konsumtif, usaha-usaha pendidikan, usaha-usaha untuk kesehatan itu sangat banyak sekali mereka akses di kelompok masing-masing. Terus iya, jadi melihat daripada poin-poin Undang-Undang Cipta Kerja untuk UMKM, di sini ada 6 poin yang memang itu poin yang kita lihat itu untuk mempermudah untuk UMKM. Yang pertama, sekarang ini bisa mempermudah akses pembiayaan, akses pasar, akses pengembangan usaha, akses perizinan, dan akses rantai pasok. Yang kedua, ini kemampuan UMKM dalam penyerapan tenaga kerja akan semakin besar. Yang ketiga itu memberikan kemudahan memaksimalkan potensi startup lokal, terutama untuk kalangan muda. Masih nggak ada kabar, kan kita kan email ya sama birokrat. Yang keempat, memberikan penguatan dan proteksi terhadap persaingan dengan usaha besar. Yang kelima itu jaminan kredit program tidak harus berupa aset, tetapi kegiatan UMK dapat dijadikan jaminan kredit. Yang keenam itu memberikan kesempatan berusaha yang mudah dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Jadi kalau kita lihat dari poin-poin Undang-Undang Cipta Kerja ini, memang ini memberikan peluang kepada UMKM untuk lebih mudah dalam mengakses modal. Jadi tapi kalau kita lihat di lapangan, lanjut. Bisa dilanjut? Iya, tapi kita lihat kondisi di lapangan ini banyak tantangan-tantangan yang dialami oleh perempuan.
apalagi dalam masa pandemi sekarang ini, harga-harga produk perempuan di desa itu tidak stabil. Jadi di sini ada anggota kita yang pekerjaannya penenun, jadi ulus itu tidak laku karena tidak adanya acara-acara adat, tidak ada lagi pesta-pesta. Jadi karena ini kan ulus ini kan dipakai untuk acara-acara adat, dengan adanya masa sekarang ini produk ini tidak laku sekarang. Jadi banyak misalnya para penenun kita itu sudah beralih kepada usaha-usaha pertanian karena lebih usaha pertanian sekarang ini yang paling mendominasi menjadi pekerjaan, apalagi ibu-ibu di desa sekarang ini. Jadi mereka lebih kepada ketahanan keluarga, jadi menanam sayur-sayuran di pekarangan sekitar ataupun di lahan kebun mereka, dan ini untuk dikonsumsi sendiri dan juga dipasarkan. Jadi karena terlalu banyaknya sayuran yang dihasilkan, harga sayuran ini juga sangat murah. Jadi ini menjadi problema juga di ibu-ibu dampingan kita. Harga-harga sekarang ini tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam keluarga dan juga kebutuhan untuk penyediaan pupuk kimia. Pada dasarnya kan mereka masih menggunakan itu, tapi sekarang dalam perolehan pupuk itu sendiri juga sangat terbatas karena harus ada anggota yang memiliki kartu tani. Jadi kalau tidak ada kartu tani itu tidak bisa diberikan. Iya, jadi ini menjadi tantangan juga bahwa tidak ada pengaturan pola tanam. Jadi sehingga kebutuhan di setiap bulannya itu dapat terpenuhi. Jadi kebutuhan pola tanam ini, jadi tadi kan sepertinya semua serentak menanam gitu. Ketika udah panen harganya anjlok gitu. Jadi tidak ada misalnya pola bulan ini yang menanam di daerah ini, jenis tanamannya seperti ini, di daerah sebelah menanam ini dengan jenis tanaman seperti ini gitu. Jadi itu belum secara sistematis, baik pemerintah juga belum memperhatikan ini karena mereka selalu mengatakan ya masyarakat harus bisa mengatur. Tapi sebenarnya kan pemerintah juga bisa mendorong misalnya setiap desa yang bulan ini menanam apa gitu ya. Jadi ini masih belum bisa terjadi penanaman pola tanam yang beragam. Terus pengembangan usaha melalui produk pasca panen juga maksimal dilakukan. Misalnya produk-produk ya tidak bisa dijual kembali. Jadi misalnya seperti ada misalnya kan tomat misalnya bisa dibuat jadi jus, tapi itu belum atau saus gitu, tapi belum ada pendidikan untuk sampai di sana. Dan ini juga yang keempat ini, belum terjalin kemitraan dengan pelaku usaha untuk pemasaran produk perempuan. Jadi di desa itu ini belum terjalin kemitraan dengan pelaku-pelaku usaha. Baik misalnya produk-produk usaha tenun ataupun hasil-hasil pertanian. Ya, jadi kalau untuk kebutuhan perempuan sendiri, lanjut. Kayaknya ada satu slide lagi. Ya, jadi kalau kondisi saat ini kebutuhan perempuan itu bagaimana produk bisa dipasarkan, karena itu tadi ya harga sangat murah atau juga faktor-faktor dengan pembatasan sosial itu sehingga produk-produk yang dari daerah kami itu tidak bisa keluar, kayak misalnya ke Pulau Jawa gitu ya, ke daerah yang lain itu mengakibatkan harga yang sangat menurun gitu ya. Jadi pemasaran produk itu bagaimana harga itu bisa stabil itu menjadi kebutuhan perempuan saat ini karena itu sangat berhubungan dengan keberlanjutan ya, misalnya bagaimana membiayai kehidupan
kehidupan rumah tangga, sekolah anak, dan kebutuhan yang lainnya. Baru dengan mahalnya pupuk kimia tadi, kita juga sekarang ini kita ya sangat penting untuk menggunakan pengelolaan pertanian organik, dan bagaimana juga supaya pestisida yang ramah lingkungan itu juga bisa dipastikan digunakan oleh masyarakat. Terus mendorong ini juga kita mendorong produk agar mampu itu masuk ke pasar modern sehingga bisa meningkatkan peluang ekspor sayuran. Terus memfasilitasi dan memotivasi dan memfasilitasi perempuan muda untuk berusaha, dan ini bagi kelompok perempuan muda yang masih baru terbentuk, karena dalam beberapa akhir ini memang perempuan muda itu menjadi sangat prioritas ya untuk usaha, dan sudah ada juga yang sudah misalnya menghasilkan produk seperti masker, tapi ini perlu juga memarketkan produk perempuan muda ini. Jadi dari pemaparan yang kami sampaikan tadi, dalam pengelolaan investasi itu memang penting untuk penambahan modal di kelompok masyarakat, tapi bagaimana modal ini bisa dikelola tanpa adanya pendidikan. Jadi pemberdayaan ekonomi masyarakat itu sangat melalui pendidikan itu juga sangat perlu dilakukan sesuai dengan misalnya dengan poin-poin yang ada di Cipta Kerja tadi, bahwa akan ada mempermudah aspek-aspek pemasaran. Jadi mungkin ini untuk ke depan akan kita lihat supaya bisa diterapkan di pedesaan juga, karena ini produk-produk dari dampingan itu ya sangat banyak sekali ya. Ketika misalnya dia tidak bisa keluar, tidak bisa dipasarkan keluar, itu juga jadi tidak memberi manfaat kepada masyarakat, dan tetap akan membuat masyarakat itu menjadi miskin karena produk mereka tidak laku. Walaupun misalnya hasilnya sangat banyak tapi harganya tidak ada, ya itu juga sangat miris sekali. Saya sangat sayang sekali bahwa itu tidak akan mengangkat masyarakat dari keterpurukan saat ini. Jadi mungkin itu dari saya dulu untuk bahan pemaparan saya mengenai investasi atau pemberdayaan ekonomi komunitas. Oke, terima kasih. Terima kasih, Ana. Sama-sama, Kak Pina. Ya, satu hal menarik yang disampaikan oleh Kak Pina, bahwa seberapapun modal itu ya tidak akan berbanding lurus ketika tidak ada upaya pendidikan kritis untuk kesadaran dalam rangka pemenuhan kesejahteraan perempuan. Nah, kesejahteraan perempuan ini tidak hanya pada aspek ekonomi gitu ya Kak ya, tapi bagaimana dia mampu mengelola dirinya, kebutuhan kesehatannya, juga kebutuhan terkait gimana mengelola manajemen keuangan di keluarganya. Itu yang sebenarnya penting dilakukan melalui konsep pengembangan UMKM maupun permodalan yang ada. Dan nanti juga bisa Kak Pina juga bercerita kalau pengalaman Kak Pina sendiri selama ini dalam melakukan pengorganisasian perempuan dengan pendekatan ekonomi swadaya. Ini ada nggak sih sebenarnya Kak investasi atau permodalan yang sejauh ini nih berpihak gitu kepada perempuan, apalagi perempuan komunitas di pedesaan? Iya, jadi kalau kita lihat permodalan yang di pedesaan, sebenarnya belum banyak juga ya kita lihat. Jadi paling kalau kita mengamati, banyak sekarang mereka itu memberikan melalui simpan pinjam perempuan, tapi tidak jalan gitu ya, melalui PNPM juga tidak jalan gitu. Banyak lembaga kelompok-kelompok permodalan yang diberikan pemerintah itu sampai sekarang ini kita melihat tidak jalan lagi gitu, karena itu tadi hanya sebatas ya memberikan angsuran, memberikan ya tidak ada pendidikan sepertinya ya yang kita lihat di sana.
Itu yang kita lihat anak kalau di desa. Jadi kita tidak mendengar lagi kelompok-kelompok simpan pinjam perempuan, ada PNPM, atau ada lagi apalah sekarang ini ya. Itu tidak kedengaran gitu. Itu yang kita perhatikan di desa. Oke Kak, Atau di tempat yang lain saya kurang tahu juga ya. Atau di provinsi yang lain, atau itu semakin bagus pelaksanaannya. Tapi kalau pengamatan kami di sini itu kurang berjalan. Iya, artinya bantuan permodalan itu sangat banyak ya sebenarnya Kak, yang bisa diakses oleh kelompok perempuan. Tapi yang menjadi catatan adalah apakah investasi atau permodalan itu mengarahkan perempuan pada upaya kesejahteraan, menuju ke kesejahteraan perempuan, baik pemberdayaan terhadap kesadaran kritis terhadap dirinya gitu kan, atau justru malah semakin menjerat perempuan pada kemiskinan yang berlapis, makin berhutang, semakin miskin, semakin hutangnya nambah lagi, kemudian akhirnya hanya begitu gitu kan. Itu juga yang semakin menjadi catatan kita. Iya. Jadi kalau yang kita lihat memang ya karena banyaknya sekarang kemudahan gitu ya dengan bunga rendah, dengan ada juga pinjaman tidak berbunga gitu ya. Itu ya sangat kayaknya menambah pemiskinan kepada perempuan gitu ya. Jadi di mana mereka tidak bisa mengelola uang ini dan permodalan yang mereka peroleh juga misalnya terbatas ya, misalnya hanya 2 juta, hanya misalnya paling banyak itu misalnya pertama itu kan 2 juta, setelah lancar memberikan angsuran sampai 10 juta. Dan kita lihat memang tambah memiskinkan perempuan gitu ya, semakin banyak berutang, misalnya dengan kemudahan itu tadi, dengan misalnya pinjam ke bank ya, sekarang itu seperti itu. Karena itu tadi tidak dibarengi dengan bagaimana mengatur uang itu tadi supaya dia kembali lagi, atau karena terlalu murah atau terlalu murah dan mudah, mungkin itu membuat masyarakat ya diambil aja gitu, ya udahlah nanti nggak akan kembali. Ada pemikiran seperti itu bahwa itu tidak akan dikembalikan gitu, dan enteng-enteng aja mengakses semua permodalan. Jadi itu tadi kalau misalnya permodalan ini tidak dikontrol, tidak diawasi ataupun dididik untuk menggunakan uang itu tadi, nanti ya tidak akan bisa menghasilkan suatu usaha gitu. Jadinya yang bertambah ya kayaknya konsumtif kan, yang jadinya yang lain yang dibeli karena mudahnya uang ini diperoleh. Ya. Gitu. Oke, terima kasih Kak Pina, pembelajaran menarik bahwa konsep kemudahan akses UMKM memang ada dari pemerintah sendiri, tapi memang yang mengarah pada upaya kesadaran merubah mindset masyarakat untuk tidak akhirnya tanda kutip semakin termiskinkan atau terjerat kemiskinan, itu yang masih menjadi PR atau catatan penting kita dalam menyuarakan terkait undang-undang cipta kerja. Oke, selanjutnya mungkin akan lebih diperdalam oleh Kak Ovi. Jadi kita mau melihat juga bagaimana sisi dari perempuan adat sendiri, karena keragaman perempuan itu kan juga semakin banyak lapis-lapis yang mengalami diskriminasi kan. Perempuan baik dalam konteks agama, perempuan dalam definisi adat, gitu kan, atau perempuan dalam definisi disabilitas. Nah ini kita akan lihat dari sisi perempuan adat sendiri. Gimana sih Kak Olvi kira-kira daya lenting gitu kan komunitas perempuan adat sendiri untuk mempertahankan inisiatif soal ekonomi swadaya perempuan. Oke, terima kasih Ana. Share screen ya. F5. Oke. Ini sebelumnya saya minta maaf, ini PPT dadakan gitu kan. Jadi ya kita lihat saja nanti hasilnya. Terima kasih PAM Indonesia sudah mengajak perempuan aman untuk perempuan aman
Samarinda atau Lobawe untuk bergabung dalam webinar ini sebelumnya. Jadi harapannya sebenarnya bukan saya yang bicara di sini, tapi teman-teman dari komunitas langsung, gitu kan. Tapi karena di komunitas sekarang lagi listrik sering padam, kalau listrik padam signal hilang, jadi kebetulan saya yang ada di ibu kota kabupaten dan perempuan adat, jadi saya yang mewakili teman-teman untuk menyampaikan informasi terkait daya lenting perempuan adat, inisiatif ekonomi swadaya perempuan adat, dan tantangannya. Sebelum saya jauh ke depan, saya mau kasih informasi sedikit gitu. Jadi menurut organisasi kita gitu, jadi yang disebut dengan perempuan adat dan kenapa kemudian berbeda dari perempuan miskin kota atau perempuan di komunitas ataupun identitas perempuan lainnya. Jadi kalau perempuan adat itu yang disebut dengan perempuan adat adalah perempuan yang punya peran dan fungsi untuk menjaga ketahanan hidup komunitasnya berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-menurun di atas wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga yang mengelola keberlangsungan kehidupan. Jadi ini yang membedakan kita dari perempuan di kampung, atau perempuan di komunitas, atau perempuan di miskin kota, atau identitas perempuan lainnya. Jadi karena kita punya pengetahuan, pengalaman, serta wilayah adat, dan kita menjalankannya secara turun-menurun. Jadi kalau saya kan dari nenek saya, ibu saya, lalu saya gitu. Begitu sampai ke generasi penerus. Saya sendiri tergabung di dalam Perempuan Aman Samarinda. Kita belum ada SK untuk penggantian nama jadi Lobawe, tapi kurang lebih kenapa Lobawe? Lobawe ini sebenarnya artinya bahasa Benua, itu bahasa ibu saya, yang artinya Lowu itu lamin atau rumah adat. Lalu Bawe itu perempuan. Jadi di sini kenapa namanya Lobawe? Agar semua perempuan adat yang ada di kita di 14 kampung dan 3 kabupaten kota serta 1 kota madya. Jadi kita sekitar 21 orang. Harapannya sih dengan Lobawe perempuan adat bisa mengekspresikan dirinya, bisa jadi dirinya, bisa berbagi pengetahuan, pengalaman dengan aman. Begitu. Jadi mungkin seperti teman-teman ketahui juga bahwa kita adalah lembaga sayapnya aman. Jadi sebenarnya perempuan aman itu bukannya perempuannya aman, tapi perempuan itu singkatan dari Persekutuan Perempuan Adat Nusantara Aman. Jadi bukan perempuannya aman, tapi kita artinya perempuan aman itu Persekutuan Perempuan Adat Nusantara. Begitu. Ini topik yang yang beberapa bulan terakhir itu sering FAM Indonesia sering ngajak kita untuk kolaborasi webinar gitu kan. Jadi inisiatif ekonomi secara swadaya oleh PHD Perempuan Aman Samarinda atau Lobawe. Apa sih yang kita lakukan? Sebelum ke sana gitu kan, saya akan mundur ke belakang. Kenapa komunitas PHD Lobawe secara organisasi serta perempuan adat secara komunitas memutuskan untuk berbicara dan mengambil ini, kan? Jadi ini saya kurang gimana gitu kalau menggunakan kata-kata tantangan, karena ini yang kami hadapin setiap harinya. Gitu. Jadi kami punya wilayah kelola perempuan sendiri ya, dan setiap hari wilayah kelola kami ini dirampas, diambil paksa, saya nggak tahu lagi ya, apapun sebutannya gitu kan, oleh investasi yang kemudian dilanggengkan oleh kebijakan pemerintah secara struktur pula, gitu kan. Jadi wilayah kelola perempuan kami ini benar-benar akan habis oleh investasi. Sebutkan saja ada tambang, sawit, perusahaan kayu, kertas, atau bahkan hutan lindung yang kemudian berlindung dalam kata hutan lindung. Hutan lindung kan artinya tidak boleh ada kegiatan produksi di sana. Jadi wilayah kelola kami itu semakin lama semakin habis oleh investasi, kemudian satu kebijakan yang disebut dengan hutan lindung. Jadi itu. Yang kedua adalah krisis iklim. Krisis iklim ini juga akibat wilayah adat kami, wilayah kelola kami itu diambil paksa. Jadi krisis iklim itu terjadi. Saya nggak menggunakan kata-kata perubahan iklim karena
kita nggak berbicara tentang perubahan lagi, ini kita sudah di situasi yang krisis. Jadi kalau sekarang semenjak 2019, ini 2020 ya, 2019 tahun lalu, banjir di sini nggak berhenti. Begitu, karena di hulu sungai, karena kami sungai kan, di hulu sungai sana kayu habis, jadi banjir nggak berhenti. Mau dia musim panas, musim kering, banjir nggak berhenti. Lalu karena banjir nggak berhenti, kalau saya sih jujur aja terbiasa banjir dari kecil, karena memang kalau air pasang maka kan banjir, tapi nggak berlebihan kayak sekarang, nggak kemudian membingungkan kami, membingungkan kita untuk panen, untuk tanam, untuk berladang, karena gara-gara krisis iklim, arus waktu yang biasa kita ketahui itu kacau semua. Mau waktunya berladang, hujan terus atau terlalu kering, gitu. Jadi situasinya sudah nggak memungkinkan begitu karena krisis iklim. Lalu kemudian yang kami hadapin lagi gitu ya, yang seperti saya ceritakan di awal, bahwa komunitas yang belum terjangkau PLN itu banyak, kampung tuh banyak. Yang terjangkau pun listriknya mati gitu kan, bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu. Jadi kampung saya sendiri memang terjangkau PLN, tapi di Jengan Danum itu kalau listrik mati ya sudah selesai, komunikasi terputus, dan nggak bisa ngapa-ngapain begitu. Akses jalan yang rusak, ini juga tantangan yang kami hadapin sehari-hari. Jadi antar kampung dengan kampung satu dengan kampung lainnya itu secara waktu mungkin dekat ya, bisa ditempuh 3 jam, 4 jam. Bagi saya 3 jam, 4 jam itu dekat, karena memang situasi di komunitas memang 3 jam, 4 jam dekat. Tapi karena akses jalan rusak, entah terendam banjir, entah becek, entah terlalu kering, atau apa sih, truk kayu tumpah, karena kita biasanya melewati perusahaan pulp, industri kertas, jadi itu nggak menguntungkan situasinya untuk kita gitu. Jadi itu ya. Lalu situasi sekarang 8 bulan terakhir pandemi, PHD Perempuan Aman Lowbawe atau Samarinda itu punya unit usaha yang memang seperti Kak Elvina cerita tadi, perempuan sudah nggak bisa menenun lagi. Kami punya tenunan namanya doyo. Lalu nggak bisa menumpar itu menyulam, gitu kan. Nggak bisa bikin kerajinan tangan, karena pun kalau dibikin, situasinya sekarang nggak mungkin bisa dijual. Begitu, karena pandemi, kita kemudian membutuhkan pangan, tapi nggak mungkin lagi menjual ini, gitu kan. Pun kalau dibuat, siapa yang akan membeli? Begitu. Juga keterbatasan upacara adat, karena pandemi menyebabkan orang harus beraktivitas di rumah saja atau di ladang kalau kami, atau terbatas, mungkin 10 orang, 15 orang, gitu. Lalu ini yang kemudian terjadi, bantuan yang ada, program yang ada tuh nggak menjangkau di seluruh komunitas gitu. Ada yang dapat, yang deket, yang akses jalannya nggak, yang bagus ya dapat. Kalau nggak ya sudah begitu. Jadi begitu situasinya. Lalu yang terakhir 2 bulan belakangan UU Cipta Kerja gitu, atau Omnibus Law, atau kalau Aman dan Perempuan Aman bilang UU Cilaka, itu hadir kayak gitu kan, menambah rumit, bukan menambah rumit sih, itu kayak udah jatuh ketimpa tangga, masuk selokan gitu kan, jatuhnya pun dari tebing tinggi, begitulah. Jadi kita kemudian kita harus melakukan sesuatu nih. Akhirnya kami melakukan pendekatan melalui ketahanan pangan dulu deh. Kita harus minimal harus mikir nih, kalau memang kita nggak bisa jualan doyo lagi, tumpar lagi, manik lagi, kita kayaknya harus membuat sesuatu yang memungkinkan untuk kita. Jadi awalnya sebenarnya bukan kelompok usaha ataupun unit usaha, tapi seperti kelompok kerja gitu. Jadi tujuannya tuh awalnya kita nanam yuk gitu kan, kita berkebun lagi yuk. Selama ini memang kita berladang berkebun, tapi nggak sebagai satu kesatuan kelompok perempuan PHD Lowbawe, tapi sendiri-sendiri di rumah. Ya pastilah ada ladangnya sendiri, ada kebunnya sendiri. Sekarang kemudian kita bergerak, ayo dong kita bergerak sebagai kelompok gitu. Jadi satu kampung yang anggota Perempuan Aman silahkan membuat membuat kelompok isinya 3-5 orang. Kita buat
kebun deh sendiri, itu awalnya gitu kan. Kita buat kebun sendiri, nanti kita akan tukeran hasil kebunnya dengan yang lain gitu. Jadi misalnya kalau di Sembuan, ada kampung namanya Sembuan, di kampung Sembuan ada 3 unit usaha. Jadi yang satu mungkin tanam cabai, meskipun itu nggak mungkin ya, pasti kita akan tanamnya macam-macam dalam satu kebun. Tapi ada tanam cabai, ada tanam bawang, itu nanti bisa tukar. Unit usaha A dengan B bisa tukar. Kami tanam cabai, kalian tanam bawang, kita bisa tukeran gitu hasilnya. Begitu ya. Jadi itu kemudian itu muncul begitu saja gitu, bahwa kita harus melakukan sesuatu nih. Minimal kita nggak beli bawang, karena ketika pandemi itu harga bawang sempat meroket di sini. 120.000 per kilo. Begitu. Jadi kita mikirnya gimana caranya, udah kita tanam aja, meskipun masa tanam itu 3-4 bulan gitu kan. Kita tanam apa yang bisa kita tanam, yang nggak perlu kita beli. Itu awalnya. Lalu berkembang menjadi ada yang tanam, ada yang kemudian buat kebun skala, nggak kebun skala besar juga sih, besar sih, tapi kemudian ada yang merelakan tanahnya untuk jadi kebun bersama. Jadi awalnya ini 3-5 perempuan aja ya, entah ibu-ibu, perempuan muda, entah nenek-nenek, semua jadi gabung jadi satu gitu kan. Tapi kemudian sekarang ini sudah berkembang jadi pun targetnya kita ibu-ibu, bapak-bapaknya protes kok kami nggak diajak gitu, karena situasi yang sekarang gitu ya. Jadi sekarang sekitar sudah 114 orang yang kemudian terlibat dalam kegiatan ini. Jadi kita punya, tulisannya aneh, tapi sebenarnya yang kotak-kotak silang-silang itu kalimatnya adalah bagaimana kami melakukannya gitu. Jadi sekarang tuh ada 22 unit usaha, namanya unit usaha Bayodoyo, ada 114 perempuan adat yang terlibat. Kita punya 8 kebun bersama. Ada budidaya ayam pedaging, 3 kelompok. Kemarin tuh baru saja kita panen, saya suka kata-kata panen, baru saja panen itu sekitar 22 kilo. Jadi ya apa sih, modalnya, sejujurnya modalnya nggak banyak. Jadi satu kelompok itu paling sumbangan satu orang 500.000 maksimal. Gitu. Jadi nggak banyak kita, tapi kemudian ya itu tadi, minimal memenuhi kebutuhan 3-5 orang dalam kelompok. Jadi ada yang membudidayakan lele, lalu ada yang menjahit masker. Menjahit masker juga sebenarnya merespon situasi yang ada, karena ketika pandemi di awal harga masker meroket, jadi kita pikir ya sudahlah kita buat masker dari kain sisa, minimal keluarga di rumah aman. Jadi bagaimana kami mengelolanya, itu tadi masing-masing anggota kelompok itu swadaya, berbagi sumber daya. Yang punya bibit sawi Dayak, aduh saya agak bingung menjelaskan. Sawi Dayak itu jenis sawi yang dia besar daunnya, tapi agak sedikit pahit. Begitu. Jadi saya nggak punya contohnya begitu. Lalu kita berbagi bibit. Jadi untuk saya yang termasuk generasi muda, saya baru tahu ternyata ada bibit ini, ada bibit itu, begitu. Jadi setiap kali kita seperti di foto, kita kumpul, kita akan tukar-tukar itu. Ada yang tukaran bibit, ada yang tukaran hasil tangan, ada yang bawa hasil kayak singkong, kayak apa. Jadi itu terjadi. Jadi kalau kita kumpul-kumpul kayak gini, biasanya konsumsi itu gratis karena ibu-ibu akan bawa untuk berbagi, begitu kan. Terus yang paling buat saya agak terkejut-kejut gitu kan, pengetahuan yang dulu itu nggak ada, pengalaman yang dulu nggak ada tuh kembali muncul di situasi ini. Jadi singkatnya itu, meskipun satu komunitas adat Dayak gitu kan, bisa satu komunitas kan bisa 5 kampung sampai 10 kampung. Ternyata setiap kampung dalam komunitas itu punya pengetahuan yang berbeda bagaimana mengelola ladangnya atau kebunnya. Jadi yang pengetahuan yang saya ya sebagai generasi muda tuh, oh ternyata bisa ya begitu. Jadi atau kemudian menghidupkan lagi cara kerja. Jadi bulan Agustus kemarin saya ikut PLO. PLO itu kita kerja bareng gitu kan untuk membersihkan ladang. Jadi kita dari satu kampung ke kampung lain itu pergi PLO. PLO itu yaitu sama-sama membersihkan ladang, sama-sama bekerja, itu kemudian muncul dalam prosesnya. Lalu konsep ini dibuat
bukan untuk mendapatkan uang, tapi lagi-lagi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga 3-5 anggota perempuan yang ada dalam unit usaha itu. Jadi ya itu tadi, kalau kelebihan silahkan dijual, kalau ada kelompok usaha yang butuh silahkan ditukar. Jadi kita pakai yang namanya barter, balik lagi ke dulu, gitu kan? Itu situasinya. Peran kami sebagai organisasi itu gimana? Gitu. Jadi kami kemudian yaitu tadi ngasih 300 sampai 500 ribu untuk bagi yang mengajukan atau menurut kita ini kayaknya penting memang didukung kayak gitu kan, untuk setiap unit usaha. Jadi memang ini ada yang unit usaha yang memang secara swadaya terbentuk, ada yang memang gratis gitu. Jadi itu yang terjadi. Pun kalau misalnya dalam waktu 3 bulan itu nggak berhasil gitu kan, kita akan belajar sama-sama, kita akan cari tahu sama-sama ini gimana agar berhasil. Dan itu nggak cuma dari satu kampung yang ada, tapi 3-4 kampung yang ada akan berbagi pengalaman agar unit usaha yang ada itu berhasil. Saya suka pakai kata-kata panen. Panen ini pertukaran pengetahuan. Jadi yang kami dapatkan selama proses 4 bulan ini adalah, itu tadi, pertukaran pengetahuan itu terjadi, pengalaman perempuan kemudian mendapatkan ruang untuk berbagi pengalamannya, karena selama ini pengetahuan perempuan itu kan dianggap, perempuan di kampung tahu apa gitu, tapi ternyata pengalaman dan pengetahuan kita kaya. Lalu sistem barter itu kembali dihidupkan. Bukan kita nggak butuh uang, tapi kemudian ada cara lain yang bisa dilakukan agar kehidupan atau kebutuhan pangan terpenuhi. Tadi yang seperti saya cerita, ada PELO, kerja bersama antar kampung, gitu kan. Lalu yang menarik adalah 14 kampung ini bergerak bersama-sama, gitu. Jadi kita dari kita sendiri itu, ayo dong kita setiap bulan atau 2 bulan sekali ketemu dan ngobrol, gitu kan, untuk membagikan pengalaman. Itu sih. Ini dia pertanyaan selanjutnya. Apakah perempuan adat akan terbantu dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Beberapa waktu belakangan ini saya rajin ikut ya, karena mau tahu Undang-Undang Cipta Kerja ini apa sih sebenarnya gitu kan. Jadi di bulan Agustus kita sempat ngobrol tentang Omnibus Law dengan teman-teman perempuan adat. Kami akhirnya tahu bahwa ini nggak akan membuat penghidupan kami kembali baik, begitu kan. Jadi kalau melihat yang didengungkan oleh pemerintah, mereka selalu bicara investasi. Dan investasi yang ditawarkan adalah selalu investasi rakus tanah. Jadi kalau investasi rakus tanah, gitu kan, pasti wilayah kelola kami akan hilang. Wilayah kelola itu isinya ya sumber pangan, terus sumber air bersih, pengetahuan, keterampilan, pengalaman. Kalau ini hilang, otomatis kami juga hilang. Begitu. Ana, suaraku masih kedengaran nggak sih? Masih Banget. Jelas. Semangat. Masih kedengaran. Soalnya ada suara, soalnya di sini hujan deras. Sebentar, saya cari headset dulu. Makin jelas terkait rumah itu. Ya. Sembari Kak Olvi mencari headset, sebenarnya pemaparan Kak Olvi tadi juga udah sangat semakin mempertajam informasi atau analisis kita ya, bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak hanya tidak hanya menggerus perempuan kalau aku melihat begitu. Halo, suaranya sudah jelaskah? Ya, tidak hanya justru akan semakin Sebentar ya. Halo? Ya. Sedikit Olvi. mendengung Kak Olvi. Bagusan tadi, Kak.
Sekarang malah jadi story. Begini? Story nggak? Bagusan tadi nggak pakai headset, Kak? Oh, bagusan tadi pakai headset. Oke. Ya, Kak bisa nambahin informasi 1-2 menit lagi. Ini sudah singkat, padat. Oke. Terakhir adalah kalau pengetahuan hilang, pengalaman hilang, perempuan ada secara ketubuhannya juga akan hilang, masyarakat adat akan hilang. Jadi situasinya memang lagi-lagi nggak mendukung kami sebagai perempuan adat dan masyarakat adat. Lalu yang kedua adalah ini kan bicara tentang lapangan kerja ya, otomatis kami akan tersingkir, jauh akan tersingkir karena pengetahuan dan pengalaman kami itu nggak sesuai dengan kebutuhan industri kapitalis. Jadi perempuan adat yang paham bibit, paham pohon, paham tanah yang bagus bagaimana, mana tanaman yang bisa jadi obat-obatan, itu pengetahuan itu nggak akan bisa digunakan di dalam industri ekstraktif gitu. Jadi akhirnya kami akan ditempatkan yang sangat domestik, jadi ART, tukang cuci piring, seperti itu. Lalu RU ini juga akan membuat kami semakin miskin. Jadi saya menggunakan kata-kata kemiskinan struktural. Sudah wilayah kami diambil, pengetahuan kami nggak diakuin, otomatis makin miskin, makin apa ya? Kami menghilang begitu kan. Jadi saya mungkin akan menggunakan kata-kata yang ekstrim, tapi masyarakat adat akan punah. Lalu tadi ada kata-kata UMKM akan terbantu. Situasi sekarang aja yang komunitas yang dekat dengan kabupaten yang kemudian mendapatkan bantuan yang jauh, otomatis enggak. Jadi begitu situasinya. Lalu seperti yang saya bilang tadi bahwa Cipta Kerja ini padat karya, bukan padat kerja. Jadi ya investasi. Jadi kalau untuk perempuan adat per Agustus 2020 kemarin waktu kami diskusi terkait ini gitu kan, waktu itu masih rancangan undang-undang, itu kami bersepakat bahwa ini undang-undang yang nggak cocok untuk perempuan adat karena mematikan kami secara ketubuhan, wilayah adat, generasi penerus. Begitu sih. Cukup dari saya, itu aja. Terima kasih. Ana, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, terima kasih Kak Olvi. Semakin memperkaya analisis kita ya Kak terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, tadi sebenarnya Kak Olvi juga mengingatkan berkali-kali dalam konteks investasi ini siapa sebenarnya yang diuntungkan kan? Tidak ada sama sekali perempuan dalam beragam definisi, baik perempuan adat, perempuan disabilitas, maupun perempuan miskin kota itu yang diuntungkan dalam konteks kebijakan kemudahan investasi gitu kan. Kalau tadi Kak Olvi berkali-kali menyampaikan investasi itu selalu akan menguntungkan pemodal, pemilik. Ini akan semakin memperkuat perempuan semakin terus tergeser bahkan tergerus posisinya dan terus semakin didomestifikasi gitu. Perempuan malah semakin dikembalikan pada wilayah-wilayah domestik gitu. Nggak akan pernah ada ruang maupun hak terkait aset bahkan terkait keputusan untuk kepemilikan lahan pun dia akan semakin tidak punya power untuk itu. Itu sih yang semakin mempertajam analisis kita. Jadi tidak hanya berbicara pada konteks perempuan dalam konteks buruh, tetapi juga posisi perempuan dalam perempuan akar rumput khususnya dalam pengembangan ekonomi kerakyatannya maupun peluang-peluang masa depan perempuan sendiri akan sangat terancam dalam ruang maupun kebutuhan aset, bahkan pengakuan atas dirinya sendiri gitu di hadapan negara. Untuk
kawan-kawan yang ada di forum, aku lihat ada dari Mitra Jaringan FAM Indonesia, Mitra Wilit, ada dari Mahardika ya, perempuan Mahardika, kemudian aku sapa dulu, kemudian ada dari Jaringan FAM dan anggota FAM, ada dari Sisi Palembang, kemudian ada dari Forum Perempuan Muda Bandar Lampung, dan semua, Kak Ida, ini ada dari Fahmina Rahima, dan kawan-kawan semua yang tidak bisa disebutkan satu-satu, jika ada yang ingin menyampaikan pandangan, argumen, maupun pertanyaan, silakan. Oke, ada yang ingin, boleh melalui chat kalau misal jaringannya sedang tidak baik. Atau ini ada dari Kopri. Ada yang ingin menyampaikan pandangannya untuk semakin memperkaya, atau ingin menyampaikan pendapat ataupun pertanyaan kepada teman-teman forum, disilakan. Ada teman-teman perempuan muda nih. Aduh. Atau aku persilahkan nih dari kawan-kawan jaringan Mitra Wilit, ini ada Kak Tias. Halo Kak Tias. Senyap. Memang waktunya bobok ciang ini Kak Niken. Atau yang lain, mitra yang lain, ini dari Oke. Claudia boleh menyampaikan langsung jika berkenan. Halo Claudia. Claudia Forum Perempuan Bandar Lampung, aku beri waktu untuk silakan menyampaikan pertanyaan. Dibuka aja mic-nya, Claudia. Ita, Claudia Ita. Oke. Mau nanyanya di chat aja. Menurut pandangan narasumber nih, gimana cara meningkatkan penjualan lebih ke pemenuhan ekonomi ya, yang efektif di masa pandemi ini, Kak. Selain juga, aku rasa untuk memastikan posisi perempuan muda, gitu kan, untuk memastikan posisi perempuan muda dalam ancaman yang juga sebagai ancaman juga dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau Kak Olvi tadi sama Kak Pina tadi lebih melakukan penguatan dan pengorganisasian akar rumput ke komunitas perempuan dewasa ya, kalau dilihat dari aktivitasnya. Kalau posisi perempuan muda itu bagaimana sih Kak? Untuk biar tetap bertahan dalam situasi pandemi, juga bisa bertahan karena dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja itu yang pastinya akan semakin menggerus posisi perempuan. Boleh dimulai dari Kak Pina? Oke. Iya, tadi pertanyaannya bagaimana cara meningkatkan penjualan yang efektif di masa pandemi ya. Jadi sekarang ini yang salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan itu kan sekarang ini lagi maraknya nih penjualan melalui online. Jadi itu menjadi salah satu strategi
kayaknya ya. Jadi kita harus banyak rutin mempromosikan produk-produk kita di media-media online, dan juga ya mau meminta pertemanan kepada banyak orang supaya produk-produk kita ini bisa dilihat dan bisa diketahui, dan mereka bisa memesan produk yang kita jual. Jadi itu mungkin Claudia bisa buat juga desain-desain yang menarik supaya orang-orang yang melihat produk kita ini juga tertarik dengan apa yang kita pasarkan, apa yang kita promosikan. Dan ini dari pengalaman-pengalaman perempuan muda yang kita gali, kita minta pendapat mereka dari perempuan muda kita itu, ini menjadi salah satu strategi ya dengan berjualan online yang sekarang ini, melalui atau dia masuk ke pasar-pasar aplikasi-aplikasi yang sekarang ini banyak ya, Tokopedia atau di Facebook gitu ya, itu menjadi sarana atau strategi untuk meningkatkan penjualan di masa pandemi sekarang ini, karena sekarang orang lebih cenderung sekarang ke sosial, semua sudah serba online kan, belajar online, semua online, pertemuan online gitu. Jadi itu menjadi salah satu strategi. Gitu Anna. Oke, artinya penguatan ekonomi perempuan muda ini harus terus semakin dikembangkan dan diperluas ya kalau dia ya. Jadi kalau kita sekarang masih mengalami tantangan, ya kita akan terus cari upaya-upaya kayak strategi yang disampaikan Kak Pina tadi. Apa nih digital, sekarang lagi modelnya digital, maka ya kita harus bisnisnya berbasis digital. Nah sebenarnya yang Claudia akan lakukan ini terus memperkuat ekonomi Claudia sebagai anak muda, tentunya ini berkontribusi secara tidak langsung dalam mempertahankan apalagi tantangan terkait Undang-Undang Cipta Kerja nanti, Claudia. Oke, selanjutnya bisa Kak Olvi, bagaimana pandangannya? Terus yang kedua ini sekaligus pertanyaan dari Angela Ranita Kusuma Dewi, mahasiswa dari Universitas Dian Nuswantoro. Nah, ini menarik nih, mahasiswi yang justru menanyakan balik apa yang kira-kira bisa mahasiswa lakukan gini Kak untuk melakukan pemberdayaan, khususnya pemberdayaan ekonomi komunitas masyarakat, terutama ke perempuan adat sendiri. Gimana Kak? Apa nih yang bisa dilakukan oleh mahasiswa sebagai kelompok intelektualnya nih, Kak Olvi? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini kalau saya sih menyambung, saya sepakat sama Kak Elvin ya. Yang pertama memang ya sambungan saya adalah harus inovatif. Jadi mungkin menjawab kebutuhan situasi sekarang ya. Jadi ketika pandemi ini kan saya lihat orang pada panik ya. Panik di awal-awal tuh panik membeli, panik menyetok gitu kan. Jadi menjawab situasi yang di stok tuh vitamin, hand sanitizer, masker. Jadi kalau dari kita gitu memang inovatif. Jadi vitamin, jamu. Jadi jawabannya adalah jamu. Kita punya bahannya, jamunya bahannya ada, tinggal diolah jamunya. Gitu. Jadi ada satu kampung di Damai, kemudian melakukan pengolahan jamu untuk dijual ke pasaran. Targetnya memang, dan itu perempuan muda juga yang melakukan. Usianya 21 ya. Iya, 21. Si Nemi namanya, Benedikta Nemi, bagian dari kelompok kita juga. Jadi memang harus inovatif selain selain memang secara online juga harus inovatif dan memang melihat kebutuhan di sekeliling itu apa. Mungkin bisa diambil dari sekeliling dulu, kebutuhannya apa gitu. Itu yang bisa saya tambahkan. Lalu yang kedua, ini pertanyaan menarik dari Angela. Kira-kira apa yang bisa dilakukan dari Semarang ya?
masyarakat adat itu, komunitas masyarakat adat itu di mana-mana, Angela, gitu kan. Jadi bisa jadi itu komunitas yang sangat kecil gitu, yang kemudian kita tidak menganggap itu komunitas masyarakat adat. Nah, mungkin bisa cari tahu di daerah Semarang, Jawa Tengah ya. Itu komunitas adat mana yang masih menghidupi adatnya, lalu biasanya komunitas adat ini punya hasil bumi sendiri, bisa belanja dari sekitarnya, mungkin ada yang menghasilkan beras, begitu kan, bisa beli beras dari misalnya kalau teman-teman jaringan saya itu, mereka cerita bahwa mereka rela beli ke petani kendeng untuk beli beras begitu. Teman-teman dari Jakarta gitu, mungkin ongkos kirimnya akan sangat mahal atau mungkin akan beda 30.000 atau 40.000. Tapi mereka rela membeli beras dari petani kendeng agar wilayah adatnya terus berkelanjutan. Jadi kalau saran saya memang dilihat dulu situasi di sekitar gitu kan. Atau kalau kita dulu memang punya satu laman Instagram untuk menjual kerajinan yang memang dibuat oleh perempuan adat. Tapi ya seperti saya jelaskan di awal tadi, kondisi sekarang tidak memungkinkan untuk menjual ulap atau menjual tenunan begitu kan. Jadi saya hanya bisa menyarankan itu, dicek sekeliling komunitas adat mana yang bisa saya bantu gitu. Dengan membeli produknya, mungkin dengan membeli sayurnya, dengan membeli berasnya gitu. Jadi memang sama kalau saya sih ya, yang bisa dilakukan kurang-kurangin beli di, boleh sebut merek nggak sih? Beli di supermarket yang ada merek putihnya itu. Gitu. Jadi itu hal-hal kecil yang bisa lakukan sebenarnya. Itu sih. Semoga menjawab ya, Angela. Memang harus dicek dulu sekelilingnya, karena kalau situasi yang ada ya begitu. Oke. Kirain Kak Rika Kusuma tadi mau menyampaikan pertanyaan karena udah kebuka terus tertutup. Halo, aku panggil Kak Rika Kusuma, ada yang disampaikan? Tadi kepencet error HP-nya. Nggak apa-apa kalau ada yang disampaikan? Belum ada dulu deh. Oke. Ya, mungkin bisa nambahin dari Kak Pina. Apa nih Kak? Ini ada mahasiswa nih yang punya komitmen. Kira-kira apa yang mereka bisa lakukan Kak untuk berkontribusi dalam konteks pemberdayaan masyarakat, gitu kan? Masyarakat ini kan banyak, khususnya perempuan ya. Khususnya perempuan. Apa yang mereka bisa lakukan sih sebenarnya? Ya, jadi memang untuk mahasiswa kita memang sangat mengharapkan gitu. Jadi sebagai perempuan muda, jadi penggerak-penggerak kerelawanannya di dalam melakukan pengorganisasian ini memang sangat dibutuhkan kepada perempuan-perempuan muda, apalagi masa sekarang ini misalnya, kalau misalnya lembaga-lembaga yang saat ini ya sudah banyak gitu yang dana sangat berang dari luar ataupun dari internal sendiri, tapi dengan adanya kontribusi dari perempuan muda yang memberikan hatinya ataupun pikirannya untuk pekerjaan-pekerjaan ini ya sangat dibutuhkan, welcome gitu ya. Jadi mereka juga bisa, kawan-kawan bisa menjadi seperti yang dibilang Kak Olvi tadi, juga mempromosikan produk perempuan-perempuan gitu ya. Jadi bisa juga menjadi motivator dengan lembaga-lembaga yang terdekat di sekitar kawan-kawan. Pasti ada kan lembaga-lembaga sosial yang seperti kita ini pekerja-pekerja untuk masyarakat, bergabung aja ke lembaga-lembaga tersebut untuk memberikan pemikiran-pemikiran yang baru, karena kalau anak-anak muda sekarang ini kan pasti lebih banyak pengetahuan yang baru yang bisa diberikan atau yang bisa mempromosikan juga produk-produk dari dampingan ibu-ibu dampingan gitu. Mungkin itu yang kita harapkan dari kawan-kawan mahasiswa
kerelawanannya untuk terjun ke pekerjaan-pekerjaan seperti ini ya, tanpa misalnya ya sekarang ini kan banyak orang misalnya lebih kepada materi, tapi kawan-kawan kalau misalnya berminat dengan melakukan kerja-kerja seperti ini, ya itu akan lebih bagus lagi gitu. Ya sangat baik kalau misalnya banyak terlibat dari akademisi, dari adik-adik mahasiswa untuk melakukan kerja-kerja pengorganisasian ini. Ya, jadi di sini juga ada saya lihat di chat. Di chat ini, apakah Pusada pernah menerima bantuan dari Kementerian untuk UMKM? Ya, jadi kalau bantuan dari pemerintah itu Kementerian Desa, Pusada belum pernah menerima bantuan gitu, belum pernah. Mungkin itu ya dari Dwiana Cestia. Jadi Pusada belum pernah menerima mendapat bantuan dari Kementerian Desa dan UMKM. Oke, ada lagi Kak Pina? Oh, cukup? Hanya itu tadi yang saya baca di chat box. Itu dulu. Oke. Terima kasih Kak Pina. Jadi kawan-kawan semua, apalagi ini ada beberapa, aku lihat kawan-kawan muda, mahasiswa, seperti yang disampaikan oleh dua narasumber tadi, bahwa terlibat aktif menjadi sukarelawan atau volunteer lah di lembaga-lembaga terkait yang juga memperkuat perempuan akar rumput, khususnya baik di situ adalah perempuan adat, itu juga diharapkan bisa dilakukan oleh kawan-kawan muda. Jadi kalau pengalaman di Damar sendiri ini justru di Damar banyak banget dalam rentan 2020 ini kawan relawan dari mahasiswa yang juga ikut mengkampanyekan, yang juga terlibat dalam proses-proses inovasi ya untuk pengembangan strategi yang lebih digital lah gitu. Karena memang yang punya penguasaan dan lebih peka terkait penguasaan teknologi ya kawan-kawan muda ini. Justru dengan kawan-kawan muda ini tidak enggan dan mau terlibat, itu sangat sebenarnya membantu dan semakin memperkuat gerakan perempuan akar rumputnya gitu. Karena kita sudah jam 14.24, 6 menit lagi untuk ke depan, dan ketika nanti ada kawan-kawan yang ingin bertanya mungkin bisa di forum dan sesi berikutnya atau bisa melalui personal. Nah, di 6 menit terakhir ini aku ingin menyimpulkan beberapa poin yang menjadi pembahasan kita hari ini terkait tema investasi atau pemberdayaan ekonomi komunitas. Nah, kalau kita lihat dua pemaparan dua narasumber ini semakin menguatkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang bahasanya adalah untuk memberikan peluang untuk masyarakat, khususnya semua kalangan. Tapi ketika kita lihat beberapa pernyataannya, ternyata peluang investasi maupun peluang kemudahan UMKM pun itu sangat pasti masih sangat terbatas untuk bisa diakses oleh perempuan, terkhusus perempuan miskin, terkhusus lagi perempuan adat, terkhusus perempuan dengan segala dimensi definisi gitu kan, mau perempuan disabilitas ataupun perempuan lansia gitu. Nah, kalau kita lihat investasi, nah sejauh ini di mana investasi yang berpihak pada pemberdayaan perempuan gitu kan, kalau kita mau menganalisis lebih dalam. Apakah ada investasi yang justru melakukan penguatan kepada perempuan? Itu sangat terbatas. Yang ada ya untuk kepentingan pemodal, menggerus sebanyak-banyaknya sumber kekayaan untuk modal, ya lagi-lagi untuk kepentingan kapitalisme gitu kan. Kapitalis yang ya lagi-lagi semua aset negara ini akan tergerus, masyarakat akan semakin miskin dan marginal, perempuan akan
khususnya perempuan ini akan justru semakin terdomestifikasi gitu. Kembali ke rumah lagi, karena ruang pekerjaan udah nggak ada, ya pasti persaingan kita akan sangat terbatas gitu. Dengan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman terkait persaingan teknologi gitu. Itu sih dari saya. Terima kasih untuk kehadiran seluruh kawan-kawan jaringan, mitra Wilit, kemudian anggota FAM. Kalau memungkinkan bisa kita buka semua video. Biasanya ada foto sesi dokumentasi. Ada nggak ini, panitia? Ada. Ya, kalau dari saya rasa cukup.